ini kita relax adventure, lagi siap-siap menuju ke Cibubur Shell. Udah ada motor R6 Z250 Versys ADV 160 Versys sama Versys. Udah siap semua? Terus STNK di tank back ada, panik lah juga. Saya bisa, gue nggak apa-apa pak. Gila 5 detik ya. Udah semua? Ready? Udah semua? Udah hijau semua? Udah semua? Udah semua? Udah semua? Udah semua? Udah semua? Udah semua. Udah semua? Ya. Oke. Gimana menurut Anda sebagai distributor resmi? Seneng banget Pak. Cuma 5 detik ya. Terbukti ya? Terbukti. Oke, kita lanjut ya. Siap. Ayo kloter pagi jalan duluan. Udah siap, kita jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami saat ini Relax and Ride edisi trip untuk hari ini kita menuju Villa Ardes, tepatnya ada di Cianjur Selatan, daerah Karangpotong, melalui Jonggol, kemudian nanti kita masuk ke perbukitan di Saguling, nanti nembus-nembus di Ciwidey, lanjut ke arah Ranca Bali, Naringgul, dan seterusnya ke Cidaun. Setelah di Cidaun nanti kita ambil ke kanan ke arah barat ya. Untuk rute yang kami lewati saat ini, kami sedang ada di daerah Jalan Raya Transyogi ya, menuju Jonggol. Ini merupakan rute yang jarang kami lewati terus terang ya, karena biasanya kami melalui puncak. Namun saat ini kita mau coba ya menjajal daerah rute baru ya, dari Jonggol nanti kita akan mengarah ke Saguling. Seperti biasa ya, menuju ke Jonggol itu sangat ramai ya. Saya rasa sih jam berapapun ramai di sini. Banyak dilalui oleh truk-truk besar seperti ini. Kemudian juga jalannya sebetulnya sudah oke lah ya, overall bagus. Namun ada beberapa titik yang memang harus waspada, ada sambungan yang tidak rata atau kadang-kadang ada lubang juga ya. Ya, ini kita sudah lebih ke dalam ya, daerah Jonggolnya persis ya. Ini sekitar pukul 8:30 pagi. Kalau di sini jalannya lebih asik guys, tidak begitu ramai, pemandangannya juga oke banget ya, udaranya sangat sejuk, mataharinya tidak begitu panas, dan relatif sangat-sangat lancar. Ya, kalau diperhatikan seksama, ini jalan kelas 1 ya. Saya pikir juga tadinya ini jalan nasional, tapi ternyata bukan. Untuk kondisi dan kontur jalannya cukup baik guys. Ini mulus ya, bisa dibilang. Aspalnya juga masih terbilang ya masih baru ya. Mungkin setelah diperbaiki menjelang Lebaran kemarin ya. Dan saya sudah lewati ini juga sebelumnya pada saat trip solo touring dari dari Abah Jajang di daerah Cianjur juga menuju ke Jakarta. Cuma pada saat itu malam hari. Terus terang ya pada saat itu karena ngejar target supaya nggak terlalu malam, jadi nggak terlalu memperhatikan si daerah sini. Tapi setelah kalau pagi hari ini sebetulnya sangat-sangat seru banget.
dan pemandangan sangat asik banget guys kalau di Jonggol ini ya. Berbeda lah dengan jalur puncak, yang puncak itu biasanya kan sangat banyak penginapan dan juga pasti banyak mobil lalu lalang, motor keluar masuk ya. Ini relatif lebih sepi ya, seperti itu. Baik, jadi kalau saat ini kita sudah di jembatan apa ya, jembatan merah ya mungkin ya orang kenalnya ya. Ini sudah mendekat ke restoran untuk sarapan pagi di nama resto itu Tahu Sumedang Raja Mandala. Mungkin karena ini jalannya jalan Raja Mandala ya. Jadi kita nanti akan breakfast di situ sebelum melanjuti perjalanan ke arah Saguling. Ya ngomong-ngomong, ini adalah jalur Padalarang ya, yang cukup legend. Kalau dulu zaman kita baru-baru awal motoran ya, ini sering kita lewati kalau mau ke Bandung, baik itu pulang pergi ya. Nah saat ini agak lengang ya, mungkin karena kalau mobil itu lebih pilih lewat tol, tapi kalau motor ini jadi alternatif. Dan saya temui beberapa rombongan ya yang lewat sini cukup ramai, seru lah. Ya akhirnya kita sudah sampai nih guys, sebelah kanan ya warungnya ini, Tahu Sumedang Raja Mandala. Cukup gede kok ya, parkirannya juga cukup luas. Perut juga udah lapar, udah haus karena ini matahari udah cukup tinggi ya. Mari kita selesaikan. Raja Mandala. Oke, kita makan dulu ya. Kita lagi break dulu ya guys di rumah makan Tahu Sumedang Raja Mandala. Kenapa dibilang Raja Mandala ya? Nah ini motor-motornya teman-teman relax, udah komplit semua ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17. Ini ada yang paling aneh nih, motornya yang paling kecil nih. Motornya Om Pringgo. 125 cc. Gila ya. Nggak bisa turun. Ditutup ini mati. Mati pas jalan. Ngeri kan? Wah, gimana mau enjoy Haringgo nanti? Ya nggak usah itu, nggak usah ngupling kalau itu ditutup. Jangan rem. Nanti lewat daerah apa? Cipatat ya? Kongkong. Itu daerah penambangan bukan ya? Oh, itu nggak pakai ci, bongkar doang. Anak Vespa. Lanjut kita lebih ke dalam lagi, ini sudah belok kanan ya. Tadi ada jalan cabang daerah Cipatat ya, sesuai tadi yang ada di peta. Kita ke kanan, ini sudah masuk ke daerah Saguling. Nah ini memang daerahnya yang saya perhatikan bukan daerah umum dilewati oleh orang ya. Jadi sepertinya dibatasi ya, ada portalnya yang harus kita lewati tadi. Kemudian juga kontur jalannya ini tidak seperti jalan yang kita lalui di jalan raya. Jadi ya ada beberapa titik-titik jalan atau kontur yang naik turun seperti bukit, dan juga jalan tidak rata, bahkan rusak gitu ya. Untuk kendaraan yang lewat pun juga kita lihat ini kebanyakan sih truk ya, truk-truk yang bawa semacam hasil perkebunan gitu ya, yang melintasi. Ada juga warga-warga lokal yang numpang lewat di daerah sini. Sepertinya memang belum banyak yang tahu daerah ini, tapi
overall seru sih, ini jalurnya sesuai apa ya, sesuai spek lah. Kita memang pengen yang mix ya, nggak hanya aspal aja, kalau bisa ada semi adventure seperti ini biar lebih seru. Nggak negatif ya. Gila, dalam banget itu. Ya seru ya guys ya, jadi memang ini pemandangannya masih apik sekali, masih sangat-sangat natural, tidak ada banyak apa namanya, pondokan-pondokan atau kayak warung-warung restoran gitu ya. Jadi ini benar-benar masih alami banget. Beberapa teman ini berhenti untuk ambil spot foto pegunungan di belakang sana ya. Nah kita nanti akan menuju ke sana guys. Saja kita melintasi waduk ini ya, waduk Saguling. Asli keren ini guys. Karena memang kita mengejar waktu, jadi kita nggak berhenti dulu. Tapi kalau teman-teman yang nanti mau melewati daerah sini dan spare waktunya cukup banyak, saya rasa nggak ada salahnya nanti berhenti di waduk tadi ya. Pemandangannya bagus guys. Mungkin kalau agak lebih pagi lebih keren kayaknya, dan nggak begitu trek seperti ini. Jalur ini ya, kalau kita terusin aja guys, sebetulnya ini akan nembus ke Soreang ya, feeling saya. Nah nanti kita belok kanan ini guys, ada plang di sebelah kiri, itu tulisannya kalau kanan ke arah Gunung Padang atau Ciwidey. Nah kita belok kanan di sini, belok kanan, jalurnya juga jalur masuk-masuk ya, perkampungan, belusukan, banyak ditemukan juga yang belum diaspal, jadi makin seru nih, makin ke dalam. Kita lihat ya nanti ya. Dikit 10 kilo tuh. Ini dikit aja deh. Sampai sini. Ini dikit aja sampai sini. Bisa. Kalau perlu ada zebra crossing ntar di sini. Ya di section ini jalurnya lumayan agak nanjak ya. Jadi kita perlu siap-siap di gigi rendah. Untuk motor kopling nggak ada masalah sih ya. Beberapa teman kami di depan juga menggunakan Matic, so far so good, tidak ada kendala. Untuk suasananya asik sih ya, masih alami banget sini, pedesaan. Warga-warga lokal juga naik turun, ada yang jalan kaki, ada yang sekolah, ada yang juga bawa hasil kebunnya gitu kan. Kemudian juga beberapa spot ini pohonnya cukup tinggi, jadi kita seperti di dalam kanopi. Nah itu sebelah kanan itu adalah Gunung Padang guys. Gunung Padang sudah mulai kelihatan ya. Ada tempatnya juga paling nanti yang bisa digunakan buat spot foto. Nah di sini biasa kami lanjut ya, tidak ambil foto karena memang kami lihat sih cukup terik gitu guys. Nah ini kita lanjut lagi lebih dalam sampai ke lebih masuk ke pemukiman ini. Nah jalurnya pun juga teman-teman bisa lihat di sini. Jadi nggak full di aspal, sudah sepertinya dulu sudah sempat di aspal kayaknya sih, tapi rusak ini. Entah ini mungkin karena abrasi atau abrasi air hujan ya, atau mungkin pergeseran lereng gunung. Tapi ini memang hampir ya 60% ya campuran seperti ini antara jalur rusak sama yang sebagian di aspal. Mana ada di Singapura jalur kayak begini gitu loh. Gila.
tuh rutenya seperti ini tuh. Kalau saya ingat-ingat lagi, ini treknya lebih banyak nanjak ya dibandingkan turun. Jadi kita memang menuju arah Ciwidey yang ketinggiannya pun sekitar 1600 mdpl puncaknya itu. Jadi normal kalau di sini kita lebih banyak nanjak daripada turunan seperti itu. Belum pernah ada yang lewat. Ini baru pertama kali. Iya, ini baru sekali semua kayaknya. Hati-hati, agak negatif tuh. Wah, keren loh yang ini loh, gile, masya Allah. Syahdu banget. Depan gua ada muda-mudi pacaran guys. Nah, ada warung juga di sini. Nah, ini udah enak nih, cakep nih. Sama cewek. Untuk sisi safety-nya saya rasa ini cukup aman kok jalurnya guys ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau kepikiran ada kayak begal gitu ya. Insya Allah aman kok ya. Kemudian juga kayak hewan-hewan yang melintas atau bahkan mungkin kalau tipikal hutan kan suka ada kayak hewan primata seperti monyet ya melintas ngambil jalur kita gitu kan. Tapi ini aman kok guys ya. Saya nggak menemukan sih paling tidak kemarin seperti itu. Paling obstacle-nya hanya lebih kepada tracknya aja sih. Nah ini salah satu contoh ya yang belum nggak ngerti nih. Saya mungkin ini memang belum kena aspal atau belum di beton ya. Nah ini mungkin kalau boleh saran sih ya, saya sebagai masyarakat yang melintasi daerah ini pun juga mau memberikan masukan kepada pemerintahan setempat lah untuk diperhatikan. Ini mungkin menjadi salah satu jalur alternatif yang bisa diandalkan bagi pengguna jalan yang mau melintasi daerah Ciwidey daripada melintasi jalur utama. Mungkin ini bisa benar-benar dioptimalkan. Mungkin juga nanti ke depannya bisa dijadikan ekspansi daerah wisata atau apa ya, karena ini betul-betul masih alami banget ya. Asri juga, pemandangannya bagus. Mungkin seperti desa wisata dikembangkan kan juga bisa ya, seperti itu. Menjadi salah satu mungkin daya tarik juga wisata untuk lebih eksplor ke daerah sini gitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan didengar. Seru banget hari ini. Udah Ciwidey Raya ya kita ya. Ya akhirnya setelah kurang lebih berapa lama ya, mungkin hampir 1 jam ya berjibaku di dalam, kita sudah keluar ke jalur utama Ciwidey nih guys. Udah sampai di Ciwidey Raya ya. Ya masih agak ke bawah sih ini posisinya. Ini tamannya nih, masih agak ke bawah ini. Oke, 30 menit lagi kita sampai di rumah makan. Masjid besar Ciwidey. Oke, kita gas sekarang. Jadi kalau misalnya yang tadi kita lewati ya guys, itu karena kita lewat jalur Saguling, munculnya itu di terminal atau dekat alun-alun Ciwidey. Sebelumnya itu kalau misalnya kita ke sini biasanya kan kita lewat jalur Gunung Halu atau
Saung Abah Jajang ya, yang mana itu muncul atau timbul-timbulnya masih jauh ke arah sana. Nah sedangkan ini kita masih di bawah, jadi kita masih perlu naik lagi ke atas melewati Kawah Putih. Kita mau menuju ke restoran Saung Cirangganis ya untuk makan siang, karena ini udah mau mendekati jam 1, perut bener-bener keroncongan guys, dan juga lumayan ini udah agak dehidrasi seperti itu. Boris monitor. Ya, kita udah sampai ya. Ini udah pada nyampe duluan nih. Yang lain pukul 1:10. Oke, see you. Kita makan siang dulu. Gila ya. Intercom 1, 2, 3, 4. punya apa gue? Kok upside down? Terus ada kamera juga tuh. Gimana Om Citra? Ngantuk ya? Ngantuk, tapi menyenangkan. Wah, kayak ini sebenarnya track-track yang bakal disukai oleh Renang. KTM. KTM 390. Nggak tahu kalau udah ganti FX, nggak tahu ya masih enak apa enggak. Tapi kalau KTM Torsi ya, torsinya mantap ya. torsi mantap. Iya. Suspensi enak. Tadi nama daerahnya apa yang kita lewatin? Saguling ya? Apa tadi ya? Saguling ya? Jadi tracknya itu kayak jalannya tuh rusak, tapi bikinnya itu betul. Jadi Nah. apa namanya? Angle-angle-nya itu betul pas. Jadi pas nikung itu ada angle-nya gitu. Rusaknya pun masih aman, bisa Dan dibablasin ya. pemandangannya itu tetap banget. Tetap banget. Saya heran deh, kenapa kok bisa ganti Matic gitu loh, padahal udah enak seperti Aduh. Gimana gitu. Gak konsisten. Nggak konsisten. Baru nyobain sekali gitu. Sayang orangnya nggak ada ya. Pokoknya kalau masuk video yang nggak ada aja pesan. Nggak ada. Mantap. Gimana rutenya? Sesuai brosur. Sesuai brosur berantakan. Itu nggak pakai Vespa. Untung udah ganti motor Om Putra ya, keren. Om Gian juga udah ganti motor ini. Kalau pakai Vespa udah kayaknya baru nyampe ini gue. Ini sesama ADV ini. Honda ADV. Deretan helm-helm. Seperti biasa, jalur yang selalu kami lewati dan tidak pernah bosan adalah Ciwidey Ranca Bali. Luar biasa selalu guys, pemandangan yang tidak pernah bosan untuk dilihat. Untuk kesempatan kali ini sengaja saya ambil posisi angle kamera portrait ya, untuk melihat dari sisi yang agak berbeda. Saya kombinasikan juga dengan beberapa
overlayer supaya bisa mengimbangi sisi yang kosong. Semoga tidak mengganggu apa yang bisa teman-teman saksikan juga nikmati di klip kali ini. Satu hal yang perlu saya himbau mungkin bagi teman-teman yang baru mencoba jalur ini, terutama di daerah Naringgol yang ada di sebelah kiri layar, ya ini kadang-kadang akan membuat kita itu sedikit mual. Jadi kalau ada rasa mual ya wajar sih. Saya sendiri pun masih mengalami rasa mual loh. Sudah 4 kali ke jalur yang sama. Oke guys, di section ini sebetulnya banyak spot yang bisa dijadikan untuk objek foto. Kemarin kita lewat sudah agak siang, tidak menemukan fotografer sih. Tapi teman-teman bisa explore sendiri, nanti ada satu titik spot Malati itu yang sering dijadikan untuk foto. Dia agak turun dari bawah, naik ke atas, itu cukup epic sih pemandangannya dan nanti hasilnya cukup bagus. Ya, akhirnya kita sudah habis ya di rute pegunungan tadi dan saat ini sudah sampai di pesisir selatan persis. Jadi sebelah kiri kita itu adalah pantai selatan guys. Nah ini kita sudah menuju ke Hotel Ardes namanya. Jalannya asik banget. Saya boleh bilang pantai selatan yang ke arah barat itu jauh lebih keren dibanding yang ke arah timur. Dan nanti kalau teman-teman beruntung pas ketemu sunset itu makin ciamik lagi pemandangannya. Sampai juga kita di Hotel Ardes ya, yang deluxe. Alhamdulillah jam 4.10 ya kita sampai, 4.11. Tadi dari mana namanya, dari Ciwidey itu. Cepat juga ya kita ya. Alhamdulillah. Oke guys, kita main ke pantai nih tadi. Dari Villa Ardes. Nyebrang jalan raya terus kita ketemu pantai lah tuh. Mantap ya. Ya tuh, pantainya tuh. Masya Allah, bagus banget. Nah ini kalau mau ke pantai perjuangannya kayak gini nih. Nih, Om Fas lagi berjuang nih. Turunnya pakai tambang dia. My trip, my adventure ya. Oh di sana tuh ada Om Boris tuh. Chill ya, nggak kelihatan. Turun nggak nih kita? Om Ciko. Udah jauh-jauh dari Singapura. Nyeker lah. Untung gue pakai sepatu tuh. Coba yuk turun yuk. Bismillah. Ini kayak Uluwatu versi Sunda. Yuk, tes. Alhamdulillah kita udah sampai ke bawah. Berhasil turun. Nah, tinggal satu orang tuh. Ya perjuangannya luar biasa. Ada tuh kelakuannya tuh. Om Citra. Ini Om Faus. Berhasil kita turun guys. Karena turunnya pakai tambang tadi. Relax adventure. Sampai juga kita ketemu pantai air laut. Insya Allah. Keren guys. Om, permisi Om. Iya. Gimana? Ini pantai apa ya Om?
pantai apa ya? Pantai Selatan sih. Selatan di daerah Cianjur, tapi nama pantainya saya nggak tahu. Oh, baru pertama kali kesini ya? Iya sih baru pertama. Dulu Pantai Selatan beberapa kali, tapi yang sini nggak pernah. Oh, pernah. Biasanya yang populer-populer aja. Oh iya, iya. Mirip pantai apa ini Om? Kalau dipikir-pikir Om? Kayak Pangandaran zaman dulu kali ya. Oh, Pangandaran. Pangandaran zaman dulu kali. Sebelum viral. Ya, Pangandaran nggak pernah viral sih sebenarnya. Cuman ya mirip-mirip lah. Jadi kira-kira kalau kesini naik motor itu jauh-jauh berjam-jam worth it gak Om? Worth it banget. Jadi sebenarnya pantai ini bonus. Bonus. Tapi perjalanannya yang itu yang menyenangkan. Itu juga salah satu yang menyenangkan. Salah satu sih itu emang palingnya gitu. Ada pesan-kesan buat teman-teman kita mungkin yang belum kesini? Gimana ya? Soalnya kalau belum kesini ya saya rasa nggak akan kesini lagi sih. Opportunity itu udah nggak ada. Jadi mungkin ke pantai-pantai lainnya lah. Iya, iya. Ya. Ancol atau pantai Anyer gitu ya? Atau Bali lah Bali. Kalau ini Bali. Oh iya, iya, iya. Boleh, boleh. Tapi kalau sini sih nggak. Iya, iya. Makasih ya Om ya. Jangan bosan-bosan ya Om ya. Main-main kesini lagi nanti Om. Selamat pagi. Ini ada yang mau goreng lain nggak? Wah, depan kamar udah ada gorengan. Buat lagi dapat bosnya. Ketan. Woi. Ketan, bakwan, Tauco mana? ada bumbu tauco juga. Buat ini. Kita sarapan pagi-pagi guys. Om Gian lagi mau makan. Ini Cima apa gimana? Ini kembaliannya? Bolak balik Bu. Kenapa? Bolak balik. Simpen aja Bu. Rezeki ke Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih sabar Amin, lagi. turun, Bu. Ini namanya Bapak Citra Setianto Bu. Bapak Citra Mohon. Sianto. Bin Amin, amin. Bulan. Ya kita lihat ya pagi-pagi yuk seperti apa view-nya di sini. Sedikit review ya untuk Hotel Grand Ardes. Ini mungkin satu-satunya hotel yang cukup bisa memenuhi ekspektasi kita lah ya. Kalau untuk group riding dengan sekitar 15 sampai 25 orang mungkin ya, ini sangat-sangat cukup. Dan lokasinya pun juga dekat dengan pantai. Kemarin sore itu kita bisa jalan-jalan ke pantai, tidak terlalu jauh ke hotel, bisa jalan kaki bahkan. Tidak jauh dari Sydney pun ada Indomaret ya guys, bahkan ada beberapa yang jual makanan. Jadi nggak perlu khawatir ya. Berapa ya? Saya nggak lihat ini lah, nggak enak. Saking kencangnya gitu ya. Ngelihat speedometer kayaknya Nggak biasa Om. biasa ya. Tapi kebayang ini. Posisi duduknya ini sangat luar biasa buat Om Ciko yang pakai selama 1 hari penuh. Ridernya mana ridernya? Oh ini. Pagi. Outfitnya dari mana aja outfitnya nih, coba outfitnya nih. Kayak udah full gear ya. Kita siap berangkat nih. Kayaknya jalur Jampang Surade sampai Celetu dibeset-beset ya ini. Bisa kali ya. Aspalnya nih. Asal nggak mati-mati lah ya. Iya. Ini dia motor ini. Naked Bike Adventure ya? Adventure. Lulus adventure. Doesn't matter the track. What is the track? Adventure. Semua bisa. Semua motor bisa. Asal dipaksakan. Asal nggak tahu tracknya sebelumnya. Ya, asal jangan dikasih tahu. Enggak, asal dadakan. Orang kalau dikejar anjing aja pagar bisa dilompatin loh. Oh, ini bisa. Oke, kita siap-siap. Oke, jam 7.43 kita berangkat menuju Celetuh ya. Isi bensin dulu di pom bensin Sindang Barang. Oke, gas. Gila
motor terakhir isinya 5 motor ya. Ya, kita tadi sudah isi bensin di SPBU Sindang Barang ya. Saat ini kita sedang menuju Celetuh guys. Jadi ini jalur yang kita lewati sepanjang jalan dari hotel tadi itu terus ke arah barat. Jadi ini sepanjang jalan inilah yang akan kita lalui dari sisi selatannya Cianjur. Nanti kita akan naik ke atas terus lewat Jampang Surade. FYI aja ini jalurnya sumpah keren banget guys. Jadi apa ya, ini gak begitu ramai, sepi seperti sebelumnya kita dari Relax Adventure pun juga menjajal pantai selatan yang ke arah timur, tepatnya sekitar sebulan yang lalu ya. Nah ini agak berbeda guys, untuk ambience-nya, kemudian juga kontur jalannya, kemudian juga suasana ini jauh lebih asik ya guys ya. Nggak tahu kenapa hawanya jauh lebih enak sih, lebih adem. Kemudian juga untuk aspalnya ini cukup baik sekali, marka jalannya sangat jelas ya. Ini kita kayak riding di dalam sirkuit sebetulnya ya, sangat-sangat asik sekali guys. Ya, jadi gini guys ya, keren kan? Nah, ini kalau dilihat kiri kanan ini kayak hutan produksi dia, nggak begitu tinggi pohonnya, pendek-pendek, namun cukup luas sekali. Nah, setahun yang lalu kami juga melewati jalur yang sama. Jadi ini buat saya pribadi kali yang kedua ya. Pada saat itu saya dan rekan saya ini berdua lewat ini, yaitu Om Boris, itu sudah masuk sore ya, mau menuju maghrib. Kami nonstop pada saat itu dari Ciwidey, nonstop langsung istirahatnya di Celetuh. Nah itu bisa jadi alternatif juga bagi teman-teman yang mau jajal. Tapi kalau kali ini kita rehat di Hotel Green Artis kemarin. Nah pada saat itu kita riding itu sudah ketemu sunset, jadi ambience pun juga lebih keren banget guys. Nah tapi pagi ini pun juga nggak jauh beda. Memang boleh saya bilang sih ini jauh lebih lebih epic lah kalau misalnya di sisi baratnya dari pantai selatan ini yang ke arah Celetuh. Motor. Oke, aman. Ya, jadi memang nggak sepenuhnya sih kalau jalurnya mulus ya. Contohnya di depan kita ini nanti ada perbaikan jalan, jalannya baru diratain sih kayaknya, ini baru mau diaspal pengerasan. Tahun lalu itu kita lewat sini pun juga kayaknya sih udah oke ya. Saya juga lupa inget stop titik mana, tapi tahun lalu pun juga ada perbaikan. Tapi ini masih aman, bisa dilewati kok.
Nah, buat teman-teman yang mau menjajal apa ya top speed motornya ya sah-sah aja sih, tapi saya himbau tetap hati-hati. Walaupun di sini memang jalur garis parkanya putus-putusnya cukup panjang, kita bisa lewatin kendaraan kalau ada yang di depan kita. Namun tipikal jalannya ini sama lah kayak jalan umumnya di jalan provinsi pesisir ya, nggak begitu lebar. Jadi pada saat kita ambil belokan-belokan itu harus perhatikan betul, kita lihat arah yang berlawanan kira-kira aman atau tidak saat kita mau manuver mengambil tikungan. Tetapi konturnya jauh lebih rata ya, median jalannya tidak ada kemiringan-kemiringan yang apa sih yang kayak negatif corner gitu ya. Kemudian juga seingat saya sih untuk spot yang berpasir jarang saya temui ya pada saat di section-section tikungan. Jauh lebih safety ya teman-teman. Saya juga heran ya, harusnya sih mungkin ada beberapa titik spot yang mungkin berpasir, tapi ini jauh lebih bersih guys. Nggak tahu apa memang mungkin jaraknya dari pantai itu masih terbilang jauh, tapi kalau di peta itu kelihatan sih sebenarnya nggak begitu jauh juga ya. Kita nengok ke kiri pun udah kelihatan itu laut guys. Ya, ini saya on kan kamera belakang ya. Jadi ini adalah posisi riding teman saya, posisi kedua dengan motor R6-nya. Beliau juga baru sekali sepertinya melewati jalur ini, jauh-jauh dari Singapura ingin jajal. Menurut beliau sih ini epic banget memang jalannya. Apa namanya? Ya mungkin karena di Indonesia ini banyak sekali kontur-kontur pegunungan ya. Jadi si Om ini harus sering-sering balik ke Indonesia untuk menjajal rute-rute yang lainnya. Masih banyak nih Om, ditunggu ya jadwal berikutnya. Oke guys, ini hawa-hawa Ciletunya sudah kerasa ya. Jadi anginnya pun juga lumayan beda, agak kenceng. Kemudian mataharinya juga lebih terik. Kita sudah mendekat ke Ciletuh. Dan di sini pun angle kamera saya kembalikan ke portrait lagi. Teman-teman bisa lihat kiri kanan untuk section yang berbeda. Kita lagi masuk di daerah kawasan pantai Ciletuh ini. Ini lautnya nih sebelah kiri nih, siang-siang. Jadi kita habis makan sebentar ganjel pakai mie instan. Ini yang paling instan adalah Indomie. Bukan begitu Bapak Tuop? Oke, dari sini kita menuju ke Pelabuhan Ratu ya. Asik ya, main di pasir gini ya.
Gua sama Boris udah pernah ke Curug itu tuh, Curug Cikanteh. Bagus kan pemandangannya? Bagus guys. Ya, habis ini. Ya, ini agak panjang tanjakannya ya. Oke, agak panjang yang ini tanjakannya. Ya. Ayo dijaga gasnya, ini agak panjang. Oke guys, dari sini kita dari Ciletu ya menuju ke Pelabuhan Ratu untuk kembali ke Jakarta. Kita nanti akan isi bensin dulu di SPBU Ciletu, kemudian mengambil ke arah Cikidang. Dari Cikidang nanti ada pertigaan itu cabang, kita mengambil yang ke kiri ke arah perkebunan teh Cianten. Dari Cianten nanti kita pun akan terus lagi ke arah ke arah Bogor ya. Tepatnya itu di daerah Ciampea ya. Dari Ciampea nanti kita ambil yang tembusan ke arah Rumpin menuju langsung ke Tangerang Selatan dan ke rumah masing-masing. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton ya. Ini adalah penghujung dari video kita Relax and Ride Jakarta ke Ciletu melalui Ciwidey 8 sampai dengan 9 Juni. Terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan. Jangan lupa di-share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Ya, selamat sore. Kita ada di daerah Cikidang ya. Lagi break sebentar, berempat di daerah Kebun Sawit. Ini jalurnya jalur bener sih, gede.